Di balik hiruk-pikuk dunia teknologi dan ilmu pengetahuan global, siapa sangka bahwa Indonesia, negeri yang kaya akan budaya dan alam, juga melahirkan para inovator hebat. Anak-anak bangsa yang tidak hanya berpikir kreatif, tapi juga menciptakan solusi nyata bagi kehidupan. Hari ini, kita akan mengupas 5 penemuan fenomenal karya anak bangsa yang tak hanya membuktikan kejeniusan mereka, tapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Dari inovasi di bidang teknologi, kesehatan, energi, hingga konstruksi, semuanya lahir dari tangan-tangan yang bekerja dengan hati, visi, dan keberanian. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini dan temukan kisah luar biasa di balik setiap penemuan yang telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Pondasi cakar ayam adalah salah satu inovasi teknik sipil paling brilian yang berasal dari Indonesia. Teknologi ini diciptakan oleh Profesor Dr. Insinyur Soedijatmo pada tahun 1961 saat ia menghadapi tantangan membangun menara listrik di daerah bertanah lunak di Tanjung Karang, Lampung. Tanah rawa yang lembek membuat pondasi biasa tidak stabil. Dari pengamatan terhadap kaki ayam yang bisa berdiri di lumpur, Soedijatmo terinspirasi untuk menciptakan pondasi dengan plat beton besar di permukaan yang diperkuat dengan pipa-pipa beton vertikal menyerupai jari-jari cakar. Struktur ini menyebarkan beban secara merata dan mampu mencengkram tanah lunak dengan kuat, sehingga tidak membutuhkan pondasi yang dalam atau tiang pancang. Teknologi cakar ayam kemudian dipatenkan dan digunakan di berbagai proyek besar termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Inovasi ini juga diakui secara internasional dan dipakai di sejumlah negara lain. Di balik kemacetan jalan-jalan ibu kota pada era 1980-an, lahirlah sebuah inovasi brilian dari tangan anak bangsa. Teknologi konstruksi Sosro Bahu diciptakan oleh Insinyur Djokorda Raka Sukawati, seorang insinyur asal Bali. Teknologi ini menjawab tantangan besar dalam pembangunan jalan layang di tengah kota yang padat. Saat itu, pembangunan jalan layang sering mengganggu arus lalu lintas karena pemasangan balok melintang di atas jalan utama. Djokorda terinspirasi secara tak sengaja saat melihat mobilnya yang menggunakan dongkrak hidrolik bisa diputar dengan mudah ketika sedang diperbaiki. Dari pengalamannya itu, ia menciptakan mekanisme rotasi hidrolik yang memungkinkan balok jalan layang dipasang sejajar jalan, lalu diputar ke posisi melintang tanpa menutup jalan di bawahnya. Teknologi ini dinamai Sosro Bahu, terinspirasi dari tokoh pewayangan yang bisa memutar tubuhnya ke segala arah. Teknik ini diuji pertama kali pada proyek jalan layang di Jakarta. Teknologi ini terbukti sukses dan kemudian digunakan di berbagai negara di Asia Tenggara. Teknologi 4G LTE yang kini menjadi tulang punggung komunikasi digital modern ternyata memiliki jejak dari Indonesia. Sosok di balik kontribusi besar ini adalah Hoyrul Anwar, seorang ilmuwan asal Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 2005, saat menempuh studi doktoral di Nara Institute of Science and Technology, Jepang, Hoyrul menemukan metode transmisi data yang lebih efisien menggunakan dua fast Fourier transform. Teknologi ini membuat sinyal lebih kuat, stabil, dan hemat daya bahkan dalam kondisi gangguan atau intervensi. Penemuannya menjadi bagian penting dalam standar 4G LTE, khususnya pada sistem OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yang digunakan untuk mentransmisikan data berkecepatan tinggi. Karyanya dipatenkan dan diakui secara internasional, menjadikan Hoyrul Anwar sebagai salah satu ilmuwan Indonesia yang berkontribusi langsung dalam kemajuan teknologi dunia. Dari laboratorium di Jepang, jejak anak bangsa ini kini terasa di seluruh dunia lewat setiap video call, streaming, dan akses internet cepat yang kita nikmati saat ini. Siapa sangka, kulit singkong yang sering dianggap limbah ternyata bisa menjadi bahan bakar yang tahan api dan ramah lingkungan.
Inovasi luar biasa ini dari ilmuwan Indonesia, Randall Hartoloksono, yang berhasil menciptakan bahan bakar anti api berbasis kulit singkong. Penemuan ini bermula dari keprihatinannya terhadap bahan bakar minyak yang mudah terbakar dan mencemari lingkungan. Saat melakukan riset di Inggris, Randall mengembangkan formula khusus dari limbah kulit singkong yang diproses menjadi bahan bakar berenergi tinggi namun tidak mudah terbakar secara spontan. Hasilnya sangat mengejutkan. Bahan bakar ini tahan panas hingga 600 derajat Celcius dan tetap stabil tanpa meledak. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih aman untuk transportasi dan industri, serta memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan bakar fosil. Penemuan Randall mendapat perhatian dunia dan bahkan dilirik oleh sektor industri besar termasuk otomotif dan pertahanan. Warsito Taruno, ilmuwan asal Karanganyar, Jawa Tengah, menggembarkan dunia medis dengan penemuannya Electrical Capacitive Cancer Therapy, sebuah alat terapi kanker non-invasif yang bekerja dengan gelombang listrik rendah. Penemuan ini bermula pada tahun 2004 saat Warsito mengembangkan teknologi pemindai otak 4 dimensi di Jepang. Namun, titik balik terjadi ketika kakaknya didiagnosis menderita kanker payudara stadium lanjut. Tergerak oleh kondisi sang kakak, Warsito mengadaptasi teknologinya menjadi alat terapi kanker. ACCT bekerja dengan mengalirkan gelombang listrik lemah yang mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel kanker tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Setelah diuji pada keluarganya sendiri dan beberapa pasien lain, alat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski sempat menuai kontroversi di dalam negeri, Warsito terus memperjuangkan penelitiannya dan mendapat pengakuan internasional. Kini, ACCT digunakan sebagai terapi pendamping bagi pasien kanker di berbagai negara.